Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan memulai kembali aktivitas di sepanjang hari ini. Tapi kita mengawalinya bersama dengan Tuhan melalui sarapan rohani yang bisa menyegarkan jiwa kita. Pagi ini kita akan belajar dengan saya mengambil satu tema, tetap berkarya. Saya mengambil dalam Efesus 1 ayat 5. Efesus 1 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Kristus, tema yang saya ambil tetap berkarya ini menjadi satu semangat terutama buat diri saya sendiri bahwa saya harus melakukan segala sesuatu sebagai wujud kasih, mengembalikan wujud kasih Tuhan atas hidup saya secara pribadi. Dalam Efesus 1 ayat 5 dituliskan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula. Dalam satu ayat ini ada beberapa yang bisa saya ambil, yang saya dapatkan, yaitu Tuhan Yesus sudah menentukan atau menjadikan kita sebagai anak-anak-Nya. Menjadi anak-anak Tuhan berarti kita mendapatkan sesuatu, yaitu menjadi ahli warisnya, mendapatkan hak menjadi ahli waris. Ya, dalam hal ini juga dalam ayat itu Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ada misi penyelamatan. Kita sebagai manusia diklaim, pertamanya diklaim karena kita keturunan yang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus melakukan misi penyelamatan. Kita diangkat sebagai anak-anak-Nya dan kita diselamatkan. Keselamatan yang kita dapatkan itu adalah anugerah Tuhan. Ada keselamatan, ada proses penyelamatan. Tuhan Yesus sendiri sudah melakukan proses itu dan kita sebagai anak-anak-Nya mendapatkan berkat keselamatan, ya, sesuai dengan kerelaan kehendak Allah. Ada penentuan menjadi anak karena kasih-Nya Tuhan kepada kita. Saya kadang merenung apa yang boleh terjadi atas hidup saya secara pribadi. Ini semua adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena status menjadi anak-Nya Tuhan, anak-anak Allah. Status anak, saya sebagai anak dari orang tua saya. Saya punya anak-anak sehingga saya menjadi orang tua. Sudah dua status yang saya sandang, menjadi anak-anak juga menjadi orang tua. Sehingga kalau saya bermain peran, saya sudah bisa tahu rasanya semua. Rasanya menjadi orang tua dan rasanya menjadi anak. Menjadi anak itu, saya pada saat menjadi status saya menjadi seorang anak, maka saya memiliki satu pemikiran, saya akan ada satu kemerdekaan, satu kebahagiaan pada saat orang tua saya membackup saya. Saya tidak usah takut kalau bapak saya bersama dengan saya, ibu saya bersama dengan saya. Ini pada saat saya menjadi seorang anak. Pada saat saya menjadi orang tua, status saya menjadi seorang orang tua, maka saya akan berperan menjadi orang tua yang akan melindungi anak-anak, mengasihi dia, memenuhi semua kebutuhannya karena tanggung jawab saya kepada Tuhan, saya sebagai orang tua. Berikutnya, dari situ saya belajar karena saya diangkat oleh Tuhan Yesus sebagai anak-anak-Nya.
saya sangat bersyukur dalam hal ini. Karena ada penentuan, yang menentukan adalah Tuhan, dan saya secara pribadi diambil oleh Tuhan dari jurang kenestapaan. Yang tidak berarti menjadi berarti. Hidup saya lahir dari kedua orang tua yang bukan pengikut Tuhan Yesus. Dan saya dibesarkan oleh satu keluarga yang pengikut Tuhan Yesus. Sehingga saya ditangkap oleh Tuhan, mendapatkan anugerah keselamatan itu. Saya rasakan ini adalah anugerah yang besar yang saya bisa rasakan. Berikutnya, saya berperan sebagai anak. Status sosial saya menjadi anak. Dalam hal ini, Efesus 1 ayat 5, dikatakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Menjadi seorang anak itu berarti ada konsekuensi. Konsekuensi logis. Atau disebut dengan, kalau orang dalam dunia pendidikan namanya tanggung jawab moral. Berarti apa? Mewarisi apa yang dimiliki oleh bapaknya. Bapak itu siapa? Allah sendiri. Berarti saya belajar dari apa? Papa di surga itu punya apa? Status saya sebagai anak. Papa di surga punya apa? Punya karakter bagaimana? Saya belajar dari sana. Supaya saya sebagai seorang anak tadi bisa berperan. Ya, berkaitan dengan status dan peran itu selalu dua hal menurut ilmu sosiologi, karena saya seorang guru, ini yang tidak bisa dipisahkan. Orang berada dalam status tertentu akan memiliki tanggung jawab moral untuk berperan sebagai status tersebut. Sekarang kita dalam Efesus 1:5 kita diangkat menjadi anak-anaknya. Berarti secara konsekuensi logis kita mesti mendapatkan warisan. Warisan yang tentu bisa kita lihat itu adalah karakter. Karakter siapa? Karakter papa kita. Karakter orang tua kita. Yaitu Bapa di surga. Dalam pribadi Tuhan Yesus. Di situ saya kadang berkaca, Bapak Ibu ya. Berkaca, aku ini siapa, apa yang sudah aku lakuin, apa yang sudah aku kerjakan. Malu kadang saya. Kok enggak sama ya kalau saya bandingkan Papa di surga, ini ning asih. Ini seringkali aku ini sebagai anak, konsekuensi logis dengan Papa. Nah, warisan yang saya tangkap pertama itu adalah karakter. Saya belajar untuk itu. Kita mau belajar bersama-sama. Sangat penting di dalam mengisi kehidupan dimanapun berada, itu menjadi berkat. Tuhan Yesus menjadi berkat bagi dunia ini. Bagi keselamatan jiwa-jiwa. Kita mewarisi karakter itu. Kita mau lakuin, terutama saya mau belajar untuk lakukan itu. Belum. Saya secara pribadi belum. Saya rindu berproses untuk ke sana. Apapun pekerjaan kita, dimanapun kita berada, apapun status kita, sebagai pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, pemimpin perusahaan, karyawan, bos, siapapun kita. Saya berpikir, kalau karakter itu ada, karakter Yesus itu ada, kita bisa jadi saluran berkatnya. Bukan secara kebetulan, karena memang ini yang menjadi pergumulan saya secara pribadi. Saya seorang guru. Dalam bahasa Jawa, guru itu adalah kerotoboso. Apa ya istilah dalam bahasa Indonesia itu? Artinya digugulan ditiru. Digugu itu dipercaya, ditiru itu diikuti. Dengan status saya sebagai seorang guru, saya kadang, Tuhan,
tolong saya. Karakternya Tuhan Yesus yang sudah Tuhan tunjukkan ke saya. Kadangkala itu saya, aduh kok berat ya. Aduh, aku ini tuntun saya, tolong saya Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita mau belajar. Tuhan ada bersama dengan hidup kita. Saya akan teruskan dari ayat Efesus 1 ayat 5 tadi. Ada lagi satu target, goal setting ya. Untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Rencana besar Tuhan itu pasti kita memperoleh keselamatan. Dalam perjalanan keselamatan kita harus saya katakan harus jadi berkat. Karena Tuhan yang sudah mewarisi karakter tadi sudah memberkati kita. Yang menjadi contoh guru besar kita, guru agung kita, itu Tuhan Yesus. Itu yang akan kita ikuti. Saya dikuatkan juga melalui Kejadian 12 ayat 2. Kejadian 12 ayat 2 itu tentang Abraham dipanggil Allah. Saya akan bacakan Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan memanggil Abraham. Allah memanggil Abraham untuk diberikan janji ini. Kita sebagai manusia zaman ini, kita mau juga mengklaim janji itu juga untukku. Janji firman Tuhan ini juga untukku secara pribadi. Aku secara pribadi akan jadi berkat. Dan itu harus kita pergumulkan. Dengan apa yang bisa kita kerjakan. Bangsa ini, negara ini butuh orang-orang yang bisa memberkati. Kita ada di Situbondo, kita akan jadi berkat untuk Situbondo. Bagian dari Indonesia. Saya sebagai seorang guru, saya selalu juga menanamkan karakter ini bagi anak-anak didik saya. Tentunya harus saya lebih dulu, karena anak-anak itu tidak butuh kata-kata. Anak-anak butuh teladan hidup. Saya selalu katakan kita mau belajar dengan baik, bekerja dengan baik. Untuk siapa? Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Untuk memberkati bangsa ini. Nama Tuhan semakin ditinggikan. Itu yang selalu saya ajarkan kepada anak-anak. Menjadi berkat bukan menjadi batu sandungan. Tetap kerjakan bagianmu. Tuhan mau mengerjakan bagiannya. Saya selalu ajarkan itu kepada anak-anak. Dan sebelum saya mengajarkan ke anak-anak, saya selalu kembali dulu ke saya. Tuhan ajari aku lebih dahulu. Karena profesi saya sebagai seorang pendidik. Bukan hanya guru, tapi pendidik. Pagi ini kita mau tempatkan Tuhan. Kita mau belajar juga mempercayakan semua kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Janji firman Tuhan sedemikian banyak. Sebegitu banyak janji Tuhan untuk hidup kita. Dan kalau pagi ini Abraham dipanggil oleh Allah. Allah menjanjikan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang hari ini kita mau jadi berkat untuk lingkungan kita, untuk kota kita, untuk Indonesia. Kenapa? Dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita memiliki hari depan yang penuh harapan. Lakukan yang terbaik. Kita mau lakukan yang terbaik sepanjang hari ini. Boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita percaya Tuhan akan membackup hidup kita. Menjadikan kita mampu. Walaupun kita tidak mampu. Dia akan mengubah ketidaksempurnaan kita menjadi yang sempurna. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Salam.